Ketika ada suatu kawat yang memiliki arus, maka di sekeliling kawat tersebut akan timbul medan magnet. Nah, medan magnet yang akan kita bahas itu akan ada 4 sekarang. Pertama ada medan magnet pada kawat lurus, lalu ada medan magnet pada kawat melingkar, ada medan magnet pada solenoida, dan terakhir medan magnet pada toroida. Nah, yang paling simpel kita bahas dulu untuk medan magnet di kawat lurus juga kawat melingkar. Nah, untuk memudahkan, kita pertama harus tahu dulu arah medan magnet. Gimana cara menentukan arah dari medan magnet? Misalkan, ada suatu kawat lurus, lalu diberi arus yang arahnya ke atas. Nah, ditanyakan kemanakah arah medan magnet di titik A dan juga di titik B. Caranya kita gunakan kaidah tangan kanan. Pakainya harus tangan kanan ya, wajib nih. Untuk kawat lurus, pertama nih kita punya jempol. Jempolnya itu digunakan untuk arah dari arus. Sementara keempat jari ujung yang ini digunakan untuk mencari arah dari medan magnet. Kita tadi punya kawat lurus yang arah arusnya ke atas. Nah, kalau misalkan arah arusnya ke atas, otomatis arah jempol kita ini ke atas. Arah jempolnya ke atas, lalu kita tentukan. Kalau misalkan medan magnet di titik A itu kemana? Arah medan magnet ditunjukkan oleh ujung 4 jari yang ini ya. Jadi, kita putar arahnya. Jadi, boleh gini muternya. Ya, pokoknya harus diputar aja lah. Jadi misalkan mulainya dari sini nih. Kita muter, lalu sampai di titik A nih. Titik A ini, lihat, menuju ke sana ya, menuju ke kalian. Kalau misalkan menuju ke kalian, berarti arah medan magnetnya adalah keluar dari bidang. Lalu, gimana caranya untuk mengetahui arah medan magnet di titik B? Pakai tangan kanan juga. Sekarang kita putar nih, ini putar. Ketika sampai di titik B, si ujung keempat jari ini ada arahnya menuju ke sana. Menuju ke sana itu berarti masuk menuju bidang. Itu cara mencari arah medan magnet untuk kawat lurus. Nah, besarnya medan magnet sendiri bisa dilihat di slide. Jadi besarnya medan magnet itu adalah B-nya adalah medan magnet, lalu I-nya arus, dan A itu adalah jarak suatu titik ke kawatnya. Contohnya tadi ada titik A dan titik B. Nah, itu jaraknya berapa nih ke kawat? Satuannya harus dalam meter. Seutas kawat dialiri arus listrik I sama dengan 2 ampere seperti gambar berikut. Di sini diketahui dulu ya, diketahui di soal, yaitu pertama arusnya, I-nya sama dengan 2 ampere. Nah, lalu jarak dari kedua titik, di sini ada titik Q dan P. Jarak titik ke kawat yang P adalah 2 meter dan yang Q adalah 1 meter. Yang ditanyakan adalah kuat medan magnet di P, kuat medan magnet di Q, begitupun dengan arah-arahnya. Nah, di sini kebetulan arahnya sama, maksudnya posisi dari titiknya sama dengan yang dicontohkan tadi, titik A dan B. Ini namanya P dan Q. Jadi arahnya bisa kalian tentukan sendiri dong ya. Pertama kita cari nilai medan magnet di P adalah μ0 kali I dibagi dengan 2pi kali A. μ0-nya kan kita tahu kalau nggak ada di soal, langsung aja 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali 2 adalah arusnya, dibagi 2pi kali A untuk titik P adalah 2 meter. 4pi dibagi 2pi kan 2 nih, 2 dibagi 2, 1. Sehingga hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 7. Satuan untuk medan magnet adalah Tesla, atau boleh ditulis T aja. Sementara untuk mencari kuat medan magnet di titik Q dengan cara yang sama, μ0 kali I per 2pi kali A, cuma dengan nilai A yang berbeda. Berarti di sini A-nya A untuk Q ya. Nah, μ0 kalau nggak diketahui langsung aja 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali arusnya adalah 2 dibagi dengan
2pi kali A di titik Q, yaitu 1 meter. 4pi dibagi 2pi kan 2. Nah, nanti kita hitung langsung. 2 kali 2 itu 4 ya. 4 kali 10 pangkat negatif 7 jadinya. Satuannya adalah Tesla. Oke, selanjutnya kita bahas untuk medan magnet pada kawat melingkar. Pertama, kita bahas dulu arahnya ya. Kalau misalkan tadi pada kawat lurus, ini jempol sebagai arus, dan keempat jari ini sebagai medan magnetnya, arahnya. Kalau sekarang kita balik, keempat jari ini adalah arah arusnya, karena nanti arusnya harus melingkar, harus muter gitu kan. Nah, sementara jempol ini arah medan magnetnya. Nah, gimana cara menentukannya? Nanti tinggal si empat jari ini mengikuti arah dari arusnya. Contoh, arah arusnya gini. Nah, muternya gini kan? Lihat, si jempol ini kan ke sana. Arahnya ke sana. Kalau ke sana tadi masuk menuju bidang. Kalau misalkan masuk menuju bidang, itu berarti simbolnya cross. Nanti kalau misalkan arah dari kawatnya kayak gini, ya udah si jempol menuju ke kalian nih. Kalau misalkan menuju ke kalian berarti keluar dari bidang. Seperti itu. Sementara untuk nilai dari medan magnetnya bisa dilihat di persamaan. Nah, di sini ada yang beda, di mana di sini ada N. N ini adalah jumlah dari lilitannya. Misalkan nih, si kawatnya itu cuma setengah lingkaran, ya udah berarti N-nya cuma 1/2. Dan seterusnya seperti itu. Untuk soal kawat melingkar, di sini ada suatu penghantar dialiri arus listrik I sama dengan 9 ampere. Kita tulis diketahui I sama dengan 9 ampere. Jika jari-jari kelengkungan, R sama dengan 2pi cm. Ini kita ubah ke meter, jadinya dikali 10 pangkat negatif 2 meter. Dan mu0 katanya 4pi kali 10 pangkat negatif 7 Weber per ampere meter. Maka besar induksi magnet di titik P bisa dilihat di gambar. Titik P adalah pusat dari lingkarannya. Cuma di sana lingkarannya nggak full. Di sana ada 120 derajat yang tidak terisi. Berarti kita cari dulu jumlah lilitannya berapa atau N-nya berapa. N-nya itu adalah lingkaran yang terisi, itu kan berarti total sudut lingkaran 360 derajat dikurangi yang kosong dibagi 360 derajat. Ini cara nyarinya ya. Jadinya berarti kawat yang terisinya adalah 240 derajat dibagi 360 derajat. Kalau diperkecil jadinya N-nya adalah 2/3. Baru kita bisa cari besar medan magnet atau induksi magnet di titik P, yaitu mu0 kali I kali N per 2A. Tinggal kita substitusi aja nilai-nilainya nih. mu0-nya berarti 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali arusnya adalah 9, dikali jumlah lilitannya 2/3, dibagi 2 kali A. A-nya adalah jari-jari lingkarannya, yaitu 2pi kali 10 pangkat negatif 2. Di sini tinggal kita hitung, coret nih 2 kali 2pi kan 4pi, dicoret dengan yang atas, lalu 9 bagi 3 itu dapatnya 3. Berarti sekarang 3 kali 2 adalah 6, kali 10 pangkat negatif 7 dibagi 10 pangkat min 2. 10 pangkat min 2 dipindahkan ke atas, jadinya dikali 10 pangkat 2, sehingga hasil akhirnya 6 kali 10 pangkat negatif 5, nanti satuannya adalah Tesla. Nah, sekarang kita bahas barengan tentang solenoida dan juga toroida. Apa itu solenoida? Jadi solenoida ini adalah misalkan nih, ada sebuah batang konduktor. Konduktor itu berarti dia bisa menghantarkan listrik, lalu di batang konduktor itu dililiti oleh kawat. Batang konduktor dililiti oleh kawat, itulah solenoida. Nah, misalkan panjang konduktornya itu L. Berapa sih nilai medan magnet di batang konduktor? Nilai medan magnet di batang konduktor itu ada dua bagian. Pertama, ada di bagian yang tengah,
Lalu ada yang di bagian ujung. Tengah sama ujung itu nilai medan magnetnya berbeda. Lebih besar yang di tengah dibanding yang di ujung. Persamaannya bisa dilihat di mana besar medan magnet di ujung adalah setengah dari besar medan magnet yang di tengah. Sementara toroida adalah solenoida itu melingkar, itu adalah toroida. Nah, besarnya medan magnet pada toroida bisa dilihat di persamaan. Sebuah solenoida yang panjangnya 10 cm memiliki jumlah lilitan 200. Solenoida tersebut berarus 2 ampere, maka besar medan magnet di tengah dan di ujung solenoida. Diketahui dulu ya, L-nya adalah 10 cm, yaitu 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Lalu di sana ada jumlah lilitannya yang diketahui. Jumlah lilitan itu berarti N. N sama dengan 200 lilitan. Kemudian si solenoidanya diberi arus nih, arusnya adalah 2 ampere. Sehingga I sama dengan 2 ampere. Besar medan magnet di tengah dan di ujung. Oke. Kalau misalkan kita cari medan magnet di tengah, B di tengah itu sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Lalu kita substitusi, mu 0-nya kalau nggak ada berarti nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Dikali arusnya yaitu 2 ampere, dikali jumlah lilitannya 200. Dibagi dengan panjang dari solenoidanya yaitu 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Sekarang ini kita coret yang 10 dengan 0 yang di 200, lalu kita sederhanakan. Sekarang kita punya jadinya 4pi kali 2 adalah 8pi kali 10 pangkat negatif 7, dan seterusnya. Lalu untuk soal toroidanya, di sini ada sebuah toroida dengan diameter 20 cm. Kita tulis dulu yuk, diketahui diameternya D sama dengan 20 cm. Kalau diameternya 20 cm berarti jari-jarinya adalah 10 cm ya. 10 cm ini berarti 10 kali 10 pangkat negatif 2 meter. Memiliki jumlah lilitannya itu ada 200, N sama dengan 200 lilitan. Dialiri arus listrik 4 ampere. Arus listrik adalah I ya. I sama dengan 4 ampere. Besar medan magnet dalam toroida tersebut adalah B-nya bisa kita cari pakai mu 0 kali I kali N per 2πr atau 2πa. Nah, sekarang kita substitusi mu 0-nya kalau nggak ada berarti 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikali I-nya adalah 4 ampere, kemudian N-nya adalah 200 dibagi dengan 2pi-nya kita tulis aja 2pi. 2pi kali R-nya adalah 10 kali 10 pangkat negatif 2. Ini kita coret 4pi dengan yang 2pi ya. Jadi 4pi bagi 2pi adalah 2. Setelah itu tinggal kita hitung 2/10 jadinya 1/5 diperkecil. Nah, sekarang bisa kita tahu 4 kali 200 adalah 800 kali 10 pangkat min 7 dibagi dengan yang di bawah itu ada 5 kali 10 pangkat negatif 2. Lalu 800 dibagi 5 adalah 160 ya. Berarti hasil akhirnya adalah 160 kali 10 pangkat negatif 5. Itu karena 10 pangkat negatif 2-nya dipindah ke atas jadinya positif 2. Atau bolehlah diubah bentuknya jadi 16 kali 10 pangkat negatif 4. Jangan lupa satuannya Tesla.